Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Adi Saputra, NPM 1932121354. Saya dari kelompok 9 ingin bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana cara kalian memasarkan produk kalian ini dan di mana saja kalian memasarkannya? Sekian dan terima kasih. Suksemul. Perkenalkan, nama saya Iputu Doni Surya Adi Pratama, NPM 19321214465. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kadek Adi Saputra. Cara kami memasarkan produk kami yaitu kami melalui media online seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, dan lain-lainnya. Dan kami melakukan kerjasama atau endorse dengan influencer yang berada di sekitar produk kami dijual. Dan jika kami sudah meraih omset yang lumayan banyak, kami akan membuka cabang di seluruh Bali maupun di seluruh Indonesia. Dan cara kami memasarkannya itu ada dua, yaitu secara online dan offline. Jika online, Anda bisa mengakses produk kami melalui aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Grab, Gojek, ShopeeFood, dan lain-lain. Jika lewat offline, Anda bisa datang ke kedai kami yang beralamat di Perumahan Dalung Permai, Blok PP. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya Ibu Yudi Arta Wismayana Putra, NPM 19321214421, perwakilan dari kelompok 9, ingin bertanya kepada kelompok 6. Menurut kalian, bagaimana cara membuat inovasi dan menjaga kualitas terhadap produk nasi goreng pengkolan agar terus diminati oleh semua kalangan? Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Dwi Bayu Dharma Putra, NPM 19321210055. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yudiarta. Cara dalam membuat inovasi dan mempertahankan kualitas produk nasi goreng pengkolan agar terus diminati adalah dengan cara yang pertama mengetahui kebutuhan pelanggan, di mana hal yang harus dilakukan saat hendak melakukan inovasi produk yaitu dengan cara melakukan survei kebutuhan pelanggan terlebih dahulu. Hal ini diperlukan agar bisa menghadirkan produk yang dibutuhkan banyak oleh konsumen. Yang kedua, mengembangkan produk sesuai keinginan pasar, di mana jika produk nasi goreng yang dibuat belum sesuai dengan keinginan pasar, maka akan segera diubah agar sesuai dengan keinginan pasar. Dan yang ketiga, kami juga melakukan berbagai inovasi seperti meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen, memberikan berbagai varian menu nasi goreng baru agar konsumen tidak bosan. Dan serta dalam menjaga kualitas produk, kami selalu mengutamakan pemilihan bahan baku yang berkualitas dan terbaik, supaya nasi goreng kami selalu diminati oleh semua kalangan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Saputra, NPM 19321211371. Saya dari kelompok 9 ingin bertanya kepada kelompok 6. Apakah yang terjadi jika perusahaan tidak melakukan studi kelayakan bisnis sebelum memulai usahanya? Sekian. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gedean Rian Swastawa, NPM 19321212268. Dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan dari Bayu Saputra dari kelompok 9. Jawabannya, jika studi kelayakan bisnis diabaikan, maka akan banyak penghalang yang menghadang jalannya bisnis Anda. Di antaranya, tidak teridentifikasi masalah potensial yang mungkin saja akan mengganggu pengoperasian usaha Anda. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Igede Awan, NPM 19321212208. Kami dari kelompok 9 ingin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya, inovasi apa saja yang dilakukan untuk menarik perhatian konsumen di saat banyaknya persaingan penjual nasi goreng? Sekian, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Debagus Jenderal Prawangsa, NPM 1932121350. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari IGD Awan kelompok 9. Pertanyaannya adalah, inovasi apa saja yang dilakukan agar menarik konsumen? Jawabannya, inovasi yang sudah kita lakukan sudah banyak, dimulai dari masakan, servis, dan desain toko. Dimulai dari masakan, kita di sini menyediakan berbagai nasi goreng, servis yang baik. Contohnya adalah seperti menanyakan kepada konsumen ada bahan-bahan tertentu yang tidak cocok oleh konsumen, dan desain toko yang itu mendesain usaha senyaman mungkin agar konsumen serasa makan di rumah masing-masing. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Danantara Armada Putra, NPM 193212490 dari kelompok 9, ingin bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana cara kalian mewujudkan SKB untuk usaha kalian agar bisa bersaing di kalangan nasi goreng tersebut? Terima kasih. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Koma Angga Nadia Laksana, NPM 19321211163 dari kelompok 6, ingin menjawab pertanyaan dari Dananta. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian mewujudkan SKB untuk usaha kalian agar bisa bersaing di kalangan nasi goreng tersebut? Cara kami bersaing yaitu yang pertama, kami akan menawarkan harga yang lebih murah, tapi tidak menghilangkan cita rasa yang dimiliki oleh nasi goreng kami. Yang kedua, kami akan membuat tampilan menu yang menarik untuk dilihat oleh pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, kami akan membuat satu promo atau diskon untuk menarik pelanggan agar mencoba nasi goreng yang kami jual, sehingga nasi goreng kami dapat dikenal oleh masyarakat. Dan yang terakhir, kami akan melakukan inovasi terus-menerus dengan menciptakan menu masakan baru. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Bayu Parawarta, NPM 1932121375 dari kelompok 10. Ingin bertanya, bagaimana cara kalian agar usaha bisnis nasi goreng ini selalu diminati oleh orang-orang? Jika pembeli sudah mulai bosan, bagaimana cara kalian agar pembeli tersebut kembali lagi? Saya Debagus Jenderal Prawangsa, NPM 1932121350. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari IGD Bayu Paramarta dari kelompok 10. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kalian agar usaha bisnis nasi goreng ini selalu diminati oleh orang? Jikalau pembeli bosan, bagaimana cara kalian agar pembeli ini kembali lagi? Di nasi goreng pengkolan ini sudah mengantisipasi kejadian seperti ini dengan cara kita melakukan inovasi dengan cara menambah jenis masakan nasi goreng, berbagai macam nasi goreng tepatnya. Hal ini bertujuan menarik para konsumen dengan banyaknya menu para konsumen agar terus berpikir untuk mencoba menu yang lain. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Padi Putri Gunawan, NPM 19321121128 dari kelompok 10, ingin bertanya, strategi apa yang digunakan oleh nasi goreng pengkolan dalam menghadapi persaingan saat pemasaran produk? Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Saya Iputu Doni Suryadi Pratama, NPM 19321211465. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dipa Pande. Strategi pemasaran yang kami gunakan dalam memasarkan produk nasi goreng kami menggandeng para influencer untuk mempromosikan produk kami, dan kami menggunakan bahan-bahan pilihan yang berkualitas dan terbaik. Dan dari segi kemasan, kami menggunakan kemasan yang berbeda dibanding nasi goreng pada umumnya. Di samping itu, kami memasarkan produk kami secara online juga. Bisa diakses melalui Shopee Food, GoFood, maupun Grab. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Endra Adi Pratama, NPM 19321211580 dari kelompok 10, ingin bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana nasi goreng pengkolan dapat merancang proses komunikasi efektif bagi para konsumen? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Koma Angga Nadia Laksana, NPM 19321211163 dari kelompok 6, ingin menjawab pertanyaan dari Endra. Pertanyaannya, bagaimana nasi goreng pengkolan dapat merancang proses komunikasi efektif bagi konsumen? Untuk menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan konsumen, kami akan memberikan pelayanan yang baik dan ramah untuk meninggalkan kesan yang baik sehingga konsumen merasa senang untuk berbelanja pada usaha nasi goreng pengkolan kami. Kami juga akan berkomunikasi yang sopan dan baik sehingga tidak menyinggung atau membuat konsumen kurang merasa nyaman. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Dikirian Pratama, NPM 19321211689 dari kelompok 10, ingin bertanya ke kelompok 6.
Apa pentingnya melakukan studi kelayakan bisnis bagi usaha nasi goreng tersebut? Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Diki. Pentingnya dalam melakukan studi kelayakan bisnis ini, studi kelayakan bisnis membantu pengusaha maupun calon pengusaha untuk melihat kelayakan ide usaha yang akan dirintis. Bagi pengusaha, studi kelayakan bisnis ini membantunya untuk mengambil keputusan dalam berbisnis. Sedangkan bagi calon pengusaha, studi kelayakan bisnis ini membantunya untuk menghindarkannya dari kerugian dalam usaha yang akan dirintis. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Darpawan, NPM 1932121 Saya dari kelompok 10 ingin bertanya kepada kelompok 6, yaitu hal apa saja yang dilakukan kedai nasi goreng Pengkolan khususnya dari aspek pemasaran agar visi dan misi dari usaha tersebut bisa sukses. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Andrian Swastawa, NPM 193212128. Perwakilan dari kelompok 6 akan menjawab dari pertanyaan Yusda dari kelompok 10. Jawabannya, dari segi aspek pemasaran, kami mempromosikan nasi goreng ini dengan cara digital, entah itu melalui sosial media atau influencer, dan kami selalu menjaga cita rasa kualitas nasi goreng ini. Karena dengan menjaga kualitas dan cita rasa, kami pastikan pelanggan akan datang kembali memberi nasi goreng Pengkolan kami. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Idewa Imadenopianti, NPM 193212149 dari kelompok 5 sebagai penanya bebas ingin bertanya kepada kelompok 6. Dengan mempekerjakan 8 orang karyawan pada usaha kedai nasi goreng Pengkolan, apakah mereka mampu menjalankan usaha dengan baik dan efektif? Terima kasih. Perkenalkan, saya Iputu Duni Surya Adi Pratama, NPM 19321214465. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewa Yunopi. Jawabannya adalah, mereka tentunya dapat menjalankan usaha dengan sangat baik karena mereka sudah mendapat job desk masing-masing seperti bertanggung jawab atas semua kegiatan di perusahaan, mulai dari pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, serta produksi. Ada juga 2 orang juru masak bertanggung jawab dalam kegiatan produksi kedai nasi goreng Pengkolan. Mereka memiliki kemampuan memasak serta memiliki daya kreativitas yang tinggi untuk memenuhi keinginan konsumen. Karena tanggung jawab ini cukup banyak dan memerlukan kemampuan yang memadai, karyawan kami sudah termasuk mampu menjalankan usaha. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Niluh Nyoman Intan Purnama Dewi, NPM 193212134 dari kelompok 7, ingin bertanya ke kelompok 6. Di zaman sekarang, banyak beredar atau banyak sekali pedagang nasi goreng di pinggir jalan maupun di restoran. Nah, bagaimana cara kalian untuk mewujudkan SKB untuk usaha kalian agar bisa bersaing di kalangan pedagang usaha nasi goreng tersebut? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Indah Satu Prawangsa, NPM saya 19321212350, saya dari kelompok 6, ingin menjawab pertanyaan dari Nilo Nyoman Intan Purnama Dewi, NPM 193212134 dari kelompok 7. Pertanyaannya, di zaman sekarang banyak beredar atau banyak sekali pedagang nasi goreng di pinggir jalan maupun restoran. Nah, bagaimana cara kalian agar mewujudkan SKB untuk usaha kalian bisa bersaing di kalangan pedagang nasi goreng tersebut? Cara mewujudkan SKB di usaha kami, yang pertama, menentukan aspek pasar dengan cara memilih dan menentukan lokasi usaha. Yang kedua, membuat cita rasa nasi goreng sesuai dengan selera konsumen. Yang ketiga, membuat harga yang terjangkau untuk para pelanggan. Yang keempat, melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen. Yang membedakan nasi goreng Pengkolan dengan pesaing lainnya adalah melalui pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lufutu Aldan Setiadewi, NPM 19321212320. Sebagai penanya bebas, saya dari kelompok 5, akan bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaan saya, dengan maraknya pedagang nasi goreng di kalangan masyarakat, apa yang menjadi ciri khas
yang dimiliki kedai nasi goreng Pengkolan ini? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alda. Jadi, jika biasanya tempat yang menjual nasi goreng hanya bisa menjual nasi goreng dan sekadar makan saja, maka kami akan membuat kedai nasi goreng dengan berbagai menu dan perubahan menu setiap 2 minggu sekali, serta menyediakan aneka minuman. Hal itu dilakukan untuk menghindari konsumen yang merasa bosan dengan cita rasa nasi goreng yang itu-itu saja, dan untuk mengenalkan berbagai varian rasa baru atau menu baru dalam nasi goreng yang mungkin konsumen belum pernah mencobanya. Selera konsumen yang berbeda dan berubah-ubah setiap waktu, maka kami akan menyiapkan sesuatu yang dapat memuaskan selera pelanggan. Terima kasih.